Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Yeyen Lydia. Apa kabar Yeyen? Baik, Bayu. Terima kasih kembali hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Gimana pengalaman mistis kamu belakangan, terjadi lagi kah atau masih ada kejadian yang bikin trauma? Aku sih kalau kejadian-kejadian yang aneh-aneh jarang banget ya. Cuman kalau yang paling dekat sempat beberapa tahun lalu tuh aku nge-MC off air gitu di daerah Lampung. Oke. Di Lampung ya. Hotelnya sih bagus. Hotelnya bagus, besar gitu, tapi emang hotel agak lama ceritanya. Terus abis ini aku sama adikku yang bontot tuh yang cewek. Masuk kamar, gak lama tidur dia. Aku belum bisa tidur. Terus begitu mau tidur nih, begitu merem, lampunya mati. Sengaja dimatiin? Enggak, karena lampunya nyala. Yang biasanya tuh aku emang matiin lampu, tapi kalau deket kamar mandi pasti aku nyalain tuh. Kalau di hotel pasti deket itu aku nyalain. Tapi begitu itu merem, mati? Mati. Begitu merem mati kan berasa dong. Loh kok gelap? Begitu aku melek nyala. Terus begitu aku merem mati lagi. Kan ganggu gitu ya. Bener. Aku melek nyala. Terus aku melek lama, aku diemin aja kan. Dia gak mati-mati tuh. Oh, dilihatin malah gak mati? Gak mati. Begitu aku merem, dia mati lagi. Ya kan, wah udah kesel, adikku udah tidur gitu kan. Terus aku gini deh, kalau berani jangan cuma matiin lampu, pindahin nih kursi. Sebelahku ada kursi kosong gitu kan, pindahin nih kursi gitu kan. Tapi dalam hati aku gini, kalau dia pindahin kursi beneran gimana Yan? Pindah ke bangunin adikku, bangun dengan Tapi gitu. karena kesel Tapi ya, karena kesel keganggu gitu kan. waktu Tapi itu. abis gitu nggak mati sama sekali lampunya sampai pagi. Aduh. Sampai pagi. Tapi sosoknya nggak muncul ya? Enggak. Aku cuma, ini aduh mati lampu. Terus tetap aku udah berusaha untuk pindah deh madep sini. Tapi kan tetap berasa kan begitu kita kayak diginiin aja gitu kan. Nggak enak gitu loh. Terus wah kalau berani jangan cuma matiin lampu. Pindahin nih kursi. Abis itu nggak mati-mati? Abis itu nggak mati-mati. Terus aku tidur. Wah, berarti itu kuncinya mungkin ya. Menghadapi kalau situasi yang menegangkan dan menakutkan ya dilawan aja, dihadapin gitu ya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya. Amin, mudah-mudahan. Emang mau ada apa? Iya, kita ketemu dengan partisipan macam-macam nih. Ada yang pelaku mistis, yang pesugihan, pelet, jimat, dan lain-lain. Nah, malam hari ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering mendapat serangan santet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fetty. Selamat malam Ibu Fetty. Selamat malam. Apa kegiatan Anda sehari-hari saat ini? Saya bekerja di di sebuah perusahaan. Perusahaan swasta ya? Iya. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Nih, awal mulanya ya, pada tahun 2010 kan saya pernah tuh saya belum nikah-nikah gitu. Udah gitu dibawa mama saya tuh ke Ustadz. Setelah dibawa ke Ustadz, nggak taunya keluar keris. Diobatin, katanya sih saya disantet. Cuman santetnya ditutup jodohnya doang. Tuh. Dari mana keluar keris? Dari sini, dari badan iya, sepasang, tapi udah bekarat. Katanya sejodoh. Besar, kecil? Segede gini. Oke, lalu kemudian? Udah gitu, singkat cerita ya, tahun 2012, mas saya kan sakit tuh, parah tuh. Udah kena 3 kali, keluarnya macem-macem lah, nggak bisa buang air. Pas habis tuh nggak bisa buang air, pas diiniin di Pak Ustadz itu, diambil ada pakunya 3 tuh. Dari mana? Dari perut. Habis itu langsung tempat bisa yang buang sama? air. Iya, habis itu bisa? langsung bisa buang air. Sampai 3 kali kena tuh. Pas keempat kalinya habis lebaran tuh. Habis lebaran kan
namanya orang panik ya habis lebaran. Dia tuh mama saya muter-muter panas gitu di belakang saya, meluk-meluk saya gitu. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit habis lebaran tuh 2 hari. Dibawa ke rumah sakit nggak lama meninggal. Nah habis meninggal itu serang 3 hari saya kena santet tuh. Keluarnya dari sini apa namanya sih? Dari tenggorokan. Keluar kayak apa namanya kapas orang meninggal udah kuning-kuning 3 ditaruh di Kapas orang meninggal? Kok kapasnya warna kuning gitu? Iya udah agak kuning. Emang buat kalau orang meninggal suka ditaruh kapasnya Itu di yang sini. ngeluarin siapa, Bu? Yang ngeluarin itu lain lagi orangnya. Kalau nggak salah udah gitu udah dikeluarin. Satunya apa namanya kapasnya taruh dalam perut. Nggak lama lagi kena lagi tuh di payudara paku. Apa, Bu? Paku triplek yang 2 tuh udah diambil, nggak lama dikirim lagi tuh yang bekarat. Kemana? Di sini, di payudara lagi. Serem banget ya. Terus? Udah gitu, apa namanya sih dari keluar sapu injuk. Hah? Iya, sapu injuk yang buat nyapu. Sapu ijuk? Iya, sapu ijuk. Sapu lantai kan? Tapi dia dipotong-potong, kan mulus banget. Abis diambil sih enak. Udah gitu keluar dari sini mulus. Sampai 12 kali saya kena. Itu Ibu tahu yang ngelakuin orangnya sama atau Ya beda-beda orang? kalau orangnya itu aja. Ya Ibu saya tahu, Tujuannya tapi- apa kalau Tahu. punya masalah sama orang itu nggak? Ya kayaknya sih dia ini masih saudara gitu. Dia yang soalnya Ustadz bilang Ustadz berapa aja dia. Dia bilang Dikasih aja. tahu orangnya siapa gitu? Iya. Kenapa sih? Kena alasannya kenapa? Iya Bu? makanya Ya nggak tahu mungkin pernah gara-gara ribut kah? Atau misalnya gimana Bukan. gitu kalau nggak ada Kayaknya urusan sih kan harusnya waktu itu nggak. pernah di Betul. Rukia dia pengen nguasain ini kayaknya. Pengen nguasain apa? Rumah orang tua tadinya semua. Ini keluarga dekat, Bu. Iya bukan orang lain. Ibu pernah bicara ini baik-baik dengan yang bersangkutan? Ya tapi namanya kayak gitu nggak ngaku lah, orang nggak ada undang-undangnya. Tapi Malah kita pernah- dituduhnya nuding. Oh, Udah gitu apa namanya sih keluar apa sih namanya belum lama ya di gitu apa ya? Kan diginiin telur tuh, saya bawa telur sendiri keluar rambut dalamnya dalam tanah telur? kuburan. Iya dari badan diginiin kan ke seluruh tubuh. begitu telurnya dipecahin Ada rambutnya, sama tanah kuburan, ada tanah kuburannya. itu kenapa, Bu? Ya nggak tahu sih saya juga. Itu apa yang Ibu rasain? Ya Makanya pakai telur dikeluarin. itu kan saya kan kalau malam nggak bisa tidur sampai sekarang. Jadi suka didatengin sosok tinggi besar gitu. Saya dipeluk-peluk dari belakang. Jadi kan santetnya itu keluarnya macem-macem tuh. Apa namanya sih dari perut. Ada apa sih namanya paku yang paling parah tuh paku 7 cm. Di sini hampir mau mati saya. Tahun 2000 berapa ya? 2016 apa kalau nggak salah. 2013 apa 14 tuh. Heeh. Udah gitu kan Apa saya kena yang Ibu santet. rasain waktu itu? Mula sakit. Kalau udah diambil enak, cuman abis diambil sore nih malamnya di atas sungan rumah bleder, peletasan, kayak kena lagi paginya. Sorry Bu, mau nanya kan ini satu keluarga, oke memang tidak akan ngaku ya yang namanya maling gitu loh. Tapi selagi itu tadi mungkin motivasinya karena ingin menguasai. Rumah. Tapi biasanya kan kalau misalnya sudah ke ustadz atau gimana, pasti akan dikasih pegangan. Ibu nggak dikasih pegangan? Dikasih pagar jebol. Soalnya dianya naruh mulu kali. Namanya Lewat musuh juga. dalam selimut. Ibu, Terus, saya mau tanya ya, kan kalau tahu orangnya yang ngejahatin kita, Ya. Ibu ada rasa dendam gak sih? enggak, Rasa sakit? enggak. Ibu Maksudnya pernah enggak ada dendam, niat, enggak. Ya saya mah yang udah ya biarin aja. maksudnya gini, dengan ngebalikin nih, saya balikin ke yang ngirim. Saya pernah waktu itu ke Oh, dukun, pernah Ibu kirim juga? Iya, soalnya saya kan ini Pak udah apa Mas Bayu udah habis-habisan saya sampai jual bagian saya buat berobat. Udah Saya bertahun-tahun jual bagian juga saya ya? buat berobat iya. Buat berobat buat ngontrak buat berobat kalau nggak saya mati di situ. Emak saya aja udah mati. Iya, kami turut berduka untuk meninggalnya ibunya Ibu Fetty ya. Waktu Ibu mengirimkan balik apa yang terjadi? Nah, waktu itu kan abis dikirimin macem-macem tuh ya. Udah gitu kan akhirnya saya sama kakak saya tuh ke dukun lah gitu. Udah gitu mau dibalikin.
Pas mau dibalikin katanya saya mau buat tumbal. Untung jadi saya nggak lanjutin lah, takut. Oh, ibu diminta jadi tumbal? Iya, soalnya gini suruh masuk ke ruangan gelap tuh. Udah gitu kan megang minyak dibayar 5 juta kan waktu itu. Ibu bayar tuh? Iya. Udah gitu ya semua juga bayar sih, cuman ini yang paling 5 juta. Jadi kan berderet tuh. Ya itu ya ditutupin kain putih apa kain hitam saya lupa lah. Dia kok kayaknya apa namanya sih ini minyaknya ini mau udah gitu dia nelpon suaranya nakut. Jadi kan saya takut lah. Di rumah malah kita yang buat tumbal. Jadi gak jadi lah, gak datang lagi gitu. Sampai kuku-kuku dikumpulin. Masa kuku kita dikumpulin sih? Uangnya balik? Enggak. Baik. Apa tujuan ibu malam hari ini datang ke Ya soalnya kan Sunda gini Barat? ya, saya kan udah nggak tinggal di rumah itu, ya kan. Saya tuh udah pindah, karena kan saya jual rumah itu kan buat berobat, buat kontrak. Bisa kalau saya di situ terus saya bisa mati, konyol. Jadi bagian saya jual kan buat kontrak. Akhirnya saya udah nggak pernah ke situ, nggak kena santet-santet lagi. Cuman jinnya masih ngikutin sampai sekarang. Oh, kalau santetnya udah nggak, karena sudah meninggalkan rumah Iya. itu, otomatis sudah nggak kena santet lagi. Iya. Udah nggak sakit. Tapi ada yang ngikutin Iya. sampai sekarang. Jin, masa Mbak kalau malam ya saya kan suka beneran dibilang Mama Sro itu kalau misalnya kita malam itu harus saya setiap malam tidurnya nyetel TV. Kalau TV udah 2 jam itu CD. Habis kalau nggak gitu saya takut soalnya dia klebat. Nih saya begini ya, kan saya baru merem nih. Langsung dia nyekek-nyekek, kadang-kadang meluk-meluk. Jadi ibu malam hari ini mau lepas dari sosok jin atau siapapun itu, Iya. makhluk yang sering mengganggu dan ngikutin ibu itu. Udah gitu kan gini lagi ya Mas Bayu, saya kan dari belakang dipeluk-peluk tuh, diramas-ramas gitu. Iya diramas-ramas, udah gitu pernah dicekek saya sampai sekuat tenaga saya sampai baca-baca baru saya nggak tidur lagi saking takutnya. Dia sosoknya sih itu tinggi besar sih, kayaknya kelebat gitu. Kalau saya tidur kelebat, jadi kan saya takut. Udah gitu saya mau minta solusi kan sama Kak Roy, sampai sekarang pun saya belum menikah gitu. Baik. Ibu punya pasangan? Pacar? Pacar enggak ya? Biasanya kayak katanya sih gosipnya katanya kalau gitu dia kalau ibu nikah aman, Iya, Justru bisa lepas? bisa lepas. Tapi kayak gini kalau dulu mau pacaran, misalnya kalau dianya seneng, kitanya nggak mau. Iya, Kitanya dia salah. seneng, dianya nggak mau gitu. Malah Karena dia diganggu nggak ya, ikut, ditutupin jadi ya. dia suka sama ibu ini gitu. Jadi nggak Si mau makhluk dikasih itu nikah. makanya dihalang-halangin supaya ibu ini nggak menikah. Gosipnya ya, nggak tahu di saya belum. Oke, baik. Udah gitu. Mudah-mudahan ibu bisa mendapatkan solusinya Iya, malam saya hari sih ini katanya ya. di Rukia sih, katanya sih batinnya diikat. Makanya saya Iya. pengen kesini Baik, gitu. ibu sabar Diikat. ya. Ibu sabar, satu-satu kita cari akar permasalahannya dan mudah-mudahan ibu bisa mendapatkan solusi. Dan ibu akan kami ajak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fetty tinggal di rumah bernomor 8 dan lahir tanggal 20 Juni 1977. Dalam penerawangan batin saya, Fetty adalah sosok yang rajin dan gigih. Namun sifat yang menyukai kekuasaan terkadang menghambat dirinya sendiri untuk mendapatkan hidup yang diinginkannya. Saya melihat amarah yang membara dalam tubuh Fetty. Cepat atau lambat, sosok hitam besar yang mengikatnya selama ini akan menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Jika bau genderuwo ini sangat khas sekali, saya merasakan ada bau genderuwo yang sangat khas sekali. Saya akan membantu Fetty memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam Bayu, selamat malam kalian, dan selamat malam partisipan kita. Fetty, Ibu Fetty
lahir tanggal 20 bulan 6 1977 dan nomor rumahnya 8. Ibu Fetty ini dan keluarganya sering dikirimi santet ya. Ada paku, ada rambut, ada macam-macam. Dan ibunya bahkan sudah meninggal dunia. Ibu Fetty juga pernah coba untuk mengirim balik santet tapi tidak jadi karena merasa harus ada tumbal ya. Dan sekarang sering merasa sakit di badannya. Iya. Ya betul ya. Udah gitu kalau malam suka di ini Malam suka ada didatengin sosok. makhluk yang sakitnya sekarang udah nggak ada, tapi ada makhluk lain yang suka datang mengganggu, menggerayangi, Iya. tapi nggak bisa lepas. Iya. Padahal sudah pindah dari rumah yang diperebutkan. Yang oleh rumah yang keluarga. dulu itu nomor rumahnya 123. Oh iya. Kalau dulu ini kan 123, kontrak. Kontrak kan sekarang, pindah-pindah oke. soalnya. Baik. Saya mencoba menggambar apa yang saya lihat dulu ya. Ini sosok apa ya? Kayak genderuwo ya, Pak? Ya, kayak genderuwo ya. Ini sosok yang kamu lihat ada di sekitar Ibu Fetty ini. Iya, sosok yang saya lihat di matanya Ibu Fetty. Iya Kak Roy kalau malamnya ini apa dicekek-cekek gitu. Kayak dicekek-cekek gitu. Iya dicekek digerayangin dipelok-pelok dari belakang. Iya, ini satu hal yang menarik nih dari kisah Ibu Fetty ya. Dicekek-cekek, dipeluk-peluk dari belakang. Mostly saya research semua pasien, customer dan klien saya. Mereka melaporkan hal yang sama Bayu. Awalnya saya nggak percaya. Kok bisa sih di ini sama genderuwo gak ada bukti gitu. Tapi dengan banyaknya kasus dan Sama semua ya, yang dialami. dan tiba-tiba ada orang yang kasih lihat tanda bercaknya. Memar. Iya, kayak memar gitu, kayak memar. Tiba-tiba ada Tangan, ungu. Itu membuat saya semakin, oh my god, berarti ini beneran gitu. Atau was mitos dulu, myth gitu dulu. Tapi makin di sini ada buktinya. Masih ada sampai sekarang ya? Iya. Ibu ada bekasnya nggak? Ya nggak ada sih, cuman kalau kadang-kadang dicekek nih, cekek, sampai nggak bisa napas tuh. Kadang-kadang mimpi tuh, dibawa mimpi dibawa kemana ntar ditinggalin. Kadang-kadang di tengah hutan, di kuburan, di jurang gitu. Setiap hari dimimpiin terus. Setiap hari sampai nggak bisa tidur Kak Roy. Setiap hari nyetel TV kalau tidur. Iya, atau jadi saya nyetel TV untuk menghalau energi negatif ya? Iya supaya saya nggak takut. Soalnya dia kelebat kalau saya melek gini dia masuknya ke sini, ke belakang saya. Pernah masuk ke dalam badan Ibu? Ya kelihatan pas saya kan dia mungkin lagi kelebat-kelebat, saya kan lagi tidur, pas saya melek gini dia langsung masuk gitu. Kalau dia ada mau saya siram garam, tapi dianya udah masuk ke belakang, dia ikutin saya terus. Kadang-kadang kalau ada yang nelpon dia ikut ngomong laki-laki suaranya. Di dalam itu Iya, suaranya ada. pernah ya. Kan lagi saya nelpon, kok ada suara cowok sih gitu. Tapi saya sekarang kan udah, tadi kan nomor rumah saya 123 tuh, sekarang kan saya ngontrak. Iya. Kontrak udah 3 kali pindah gitu. Cuman saya masih pakai alamat situ, soalnya kan ada kakak saya suka Oke. berkunjung gitu. Ibu Fetty ini jangan-jangan memang dikirimin orang makhluk ini yang mengganggu hidupnya sampai dia tiap malam datang di mimpinya gitu ya Roy? Ada dikirimin orang, dan satu lagi mungkin saja Ibu Fetty sendiri yang bermain magis. Enggak, saya emang enggak. Justru gara-gara abis disantet itu udah 12 kali tuh ya, lebih lah pokoknya yang kehitung tuh. Saya pindah, cuman jinnya masih ngikutin. Dia kalau saya kerja ngebor gini, kadang di pantat sampai saya kena jantung. Kolesterol saya sampai tinggi, naik ke jantung sampai 302. Apa sih? Saya nggak Ngebor gimana? Kayak Maksudnya gini, lukai kayak gini Kak Roy. sakit berasa Mas Roy, sakit. Pakai tangan. gitu. Ntar kalau kita Rasanya. tepak dia pindah kemana lagi gitu. Apa itu namanya kayak kram? Iya kayak kram atau apa bukan? Enggak, kalau tidur pun kalau pagi nggak bisa gerak kadang-kadang nih, badan nih nggak bisa gerak. Ibu tapi berapa kali Ibu ke dukun? Ini udah banyak lah. Sering? Iya. Tujuannya waktu itu mau Pak mengobati Ustadz santet yang ya? terakhir ke dukun tuh, maksudnya mau ngebalikin katanya mau buat tumbal. Saya nggak jadi lah pergi ke sono. Takut.
Oh tapi yang terakhir pernah datang ke dukun? Iya, untung minyaknya itu belum dibawa sama saya. Minyaknya berat banget. Minyak Enggak ibu java. bawa? Enggak. Ada jimat Buku yang di dibawa nggak, Bu? kata dia begini, ini kamu belum sempurna, ini kamu hatinya ini nggak ikhlas. Jadinya dia nggak mau. Udah diulang lagi, saya nggak datang lagi. Pas saya mikir, makasih dia mah kayaknya buat tumbal. Suaranya berubah pas nelpon. Jadi kan orang takut. Mungkin nggak Roy ada hubungannya dengan waktu dia ke dukun yang mau mengirim balik santet tapi tidak tuntas. Akhirnya makhluk ini nggak lepas dari Ibu Fetty. Akhirnya makhluk ini tidak lepas dari Ibu Fenty. Nempel di dia. Nempel, iya betul sekali. Iya, tapi waktu saya ke sono emang udah ada kayak gitu. Oh dari sebelum itu? Sebelum datang dari udah tahun ada. 2012. Oke. Itu kan saya udah kena berapa kali tuh, mau terakhir kali, mau yang kedua, yang terakhir ke Pak udah kamu gak usah ke sono lagi lah, ntar kamu malah nggak dilihat, dia malah buat tumbal gitu, jadi saya nggak jadi ke sono. Serem banget ya. Siapa? Makhluknya seperti ini nggak nih Roy? Waktu itu saya pernah sih diginiin jidatnya. Iya sosoknya seperti yang Roy Kayaknya gambar. sih ini berubah-berubah sih. Ini kayak botak gitu. Iya botak, cuman ini matanya itu hitam, putih, hitamnya kecil kayaknya sih. Dalam mimpi, dalam gak ada mimpi jidatnya di ini, nama dia diginiin. Setengah sadar lah. Ayo loh, sekarang teror masih terus berlanjut, belum berakhir. Masih ada ya Roy? Iya masih tahu kan, sampai sekarang tahu kan, makanya biar saya pindah udah nggak ada benda-bendanya nih, cuman jinnya itu ngejar terus. Karena sampai sekarang pun saya ini belum berumah tangga gitu. Ada hubungannya nggak dia belum punya pasangan gara-gara dihalang-halangi makhluk ini Roy? Gak ada. Tapi waktu itu saya pernah di Rukiah ya, dia dikeluarin masukin ke orang, katanya batin saya dia diikat di sono gitu. Di sono, Makanya di sono mungkin tuh di ada mana? ini nggak kawin-kawin sama kamu, bener katanya ini dia sama dia di sono gitu, yang nyuruh itu gitu. Ibu nggak bisa punya pasangan gara-gara udah diikat tadi. Iya katanya sih dia ngaku sendiri, waktu itu pernah, saya udah 3 kali di Rukiah soalnya. Itu kata siapa Bu? Kan dikeluarin, dari badan saya dikeluarin. Tapi balik lagi. Balik lagi 2 hari doang, enak banget, 2 hari doang masuk lagi. Saya jadinya capek lah. Kok Ibu gampang banget dimasukin ya sama makhluk-makhluk ini ya? Sama benda-benda kiriman itu ya? Masuk mau nanya juga tuh Makaro ya, boneka pudunya saya di sono diiniin gitu. Kamu hari ini bawa sesuatu tidak? Iya bawa sih foto. Bolehkah saya lihat? Iya boleh nih. Foto apa Tapi Bu? ini foto siapa? waktu dikeluarin, waktu itu kan buat kenang-kenangan lah gitu. Ini fotonya ini dari badan Ibu nih? Iya ini beling, ini yang sapu injuk tuh, tanah kuburan, ini yang apa namanya sih paku, ini Coba jarum. liatin ke kamera deh. Ini beling keluar dari mana? Keliatin ke kamera sana. Ini sapu ijuk ini keluar dari Iya, sungguh mengerikan sekali. Iya bener, tuh. sampai 12 kali Kak Roy. Terus ini keluar dari Lebih mana? kali. Ini keluar dari Jarum. pusar, Jarum. dia jarum. Ini Ini orangnya beda-beda yang ini. Yang ngeluarinnya. Iya. Oke. Kan biar penasaran gitu biarin. Ini apa namanya sih beling. keluar dari mana? Keluar dari- Ini dari apa sih namanya perut. Pas habis diambil enak. Cuman malamnya dia bleder-bleder, saya kena lagi paginya. Gampang banget. Bleder. Ada yang pecahan, ada letupan. Kayak gitu di itu atas suara rumah. peretasan gitu, dar Suara sampai 3 ledakan. kali. Paginya saya kena lagi. Baiklah. Ini sosoknya menyeramkan banget. Baik. Saya ingin berkomunikasi dengan makhluk astral yang kamu tidak jujur, saya boleh terus terang ya, nggak apa-apa. Kamu tidak akan pernah selamanya. Ya Allah kenapa Pak? Mohon maaf sekali, jodoh maut rezeki memang udah ada yang jatuh, tapi saya hanya membaca dan mengendus. Kedua, saya merasa bahwa hubungan ini sangat dekat sekali makhluk halusnya dengan kamu. Tapi saya tidak mengaitkan makhluk halus ini yang halang-halangin kamu untuk berjodoh. Kamu tidak berjodoh dengan seseorang secara resmi,
Tetapi kamu punya banyak teman laki-laki yang mengisi kekosongan hidup kamu sebagai teman tapi mesra. Betul begitu. Memang dia seneng tapi saya nggak mau. Sampai saat ini. Ya dia seneng ada yang nelpon tapi saya nggak punya niat ini sama dia, enggak. Nah, Ada sekarang satu tuh saya enggak. orang atau beberapa. Ya yang seneng mah ini sih maksudnya yang seneng ada sih beberapa orang tapi saya enggak. Tapi ibu tanggapin semua. Nggak ditanggapin, orang saya nggak suka. Dianya aja yang seneng sama saya. Iya. Kalau saya mau mah udah jadi istri kedua, orang saya nggak mau. Ah, jadi istri kedua. Iya, pada punya istri semua, Oh, tapi dia saya udah nggak punya mau. keluarga. Iya. Semua udah punya keluarga. Di Kak Roy kan kenapa sih Kak? Kok nggak bisa ini? Ya semuanya tergantung dari takdir dan nasib kamu sendiri sih sebenarnya. Koreksi saya ketika saya salah, saya menggunakan indera keenam saya. Pada waktu tahun umur 25 tahunnya kamu, 24 dan 23, ada seseorang laki-laki yang sebenarnya ingin melamar kamu ditaksir. Coba inget-inget deh, bang, memori kamu. Punya pacar kah waktu itu di umur 23, 24 atau 25? Iya sih ada sih. Waktu itu Nih, saya kasih tahu ya. sudah ada niat melamar. Ya dia seneng, tapi belum ngomong ngelamar, baru bilang seneng aja mau bener-bener gitu Kak. Nih, saya menembus ruang dimensi waktu. Pada usia 23, 24, 25, ada seseorang masuk ke dalam Ibu Fetty dan dia berniat sekali untuk mencoba serius. Namun apa yang terjadi di sini adalah Ibu Fetty malah merejectnya dan menolaknya dengan mentah-mentah. Itu yang saya lihat, jujur. Pernah kan ada seperti itu di tahun usia 20. Gimana, Bu? Gak boleh bohong di sini meja pengadilan. Ibu menolaknya. Iya, tapi Tuh, ya kan? Tapi saya nggak kasar sama dia. Iya, enggak. Soalnya kan dia ini apa kerjanya tuh apa sih kayak pergi-pergi terus. Jadi saya males kayaknya setahun baru pulang. Sebenarnya kalau memang itu dulu udah diterima, tidak akan ada cerita hari ini sama sekali dan tidak ada hari ini. Enggak, soalnya gini Kak, saya juga bingung nih kalau ada yang seneng saya nggak mau, kalau yang nggak seneng itu saya kejar-kejar. Pada waktu itu kan saya waktu tahun 2010 itu kan dibuang ada sepasang keris kan, keris katanya itu notep jodoh saya. Enggak lah. Gini, minta maaf banget ya. Jangan menyalahkan makhluk halus atau alih-alih ingin diperjuangkan dan di-approve statementnya, lalu kamu mengalihkan pembicaraan dengan mengatasnamakan beling, makhluk halus dan keris dan segala macam. Coba, kalau saya punya mirror, kalau saya punya kaca gede, bang, you got my point nggak? Iya. Kaca gitu. sebenarnya itu berawal dari diri ibu The sendiri. way talk, cara ngomongnya, gesturnya, cara pola pikirnya segala macam terlalu picky gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali, mohon maaf. Tapi memang jangan menyalahkan yang makhluk halusnya seperti itu. Tampaknya memang kesalahan sebenarnya di kamu sendiri sih. Kenapa sampai pada hari ini tidak dapat jodoh-jodoh? Jadi ibu karena terlalu pemilih, Iya. jadi ibu menyalahkan ada keris lah yang menghalangi jodoh, Betul. ada benda-benda inilah yang menghalangi. Padahal sebenarnya ibu sendiri yang belum menentukan pilihan. Betul. Pengen nyarinya misalnya ibu terlalu sempurna nyarinya. Iya. Plus dulu di tahun umurnya dia pada saat masih belia 25, 24, 23, saya ngelihat cowok itu benar-benar serius banget, tetapi kerjanya akan berada di luar pulau. Lalu dia bilang gini, enggak, aku gak mau sama lu. Gitu. Itu yang saya baca di sini. Karena dia akan berpergian ke luar pulau, ibu jadi menolak. Padahal ini sosok laki-laki yang benar-benar mencintai dan niat untuk serius sama Ibu Fetty. Bener nggak, Bu? Tuh kan, ya kan? Sekarang baru ketahuan semuanya. Itu maksudnya saya. Tapi yang jin ini bagaimana? Oke, jin, urusan jin saya yang atur. Kepribadian Ibu Fetty yang atur. Ini tugas saya, punya masing-masing bagian, tapi Ibu Fetty punya bagian masing-masing untuk berpikir secara jernih. Apa yang salah nih di gue nih? Kenapa orang gak suka sama aku? Ya mungkin kamu terlalu nyablak atau terlalu
pemilih picky atau mungkin terlalu belum ini apa namanya, belum dandan atau apa, atau Belum cara merawat inner diri, beauty-nya belum keluar. Iya, Kecantikan orang nggak usah juga. ngomong kan kadang langsung lihat itu bagus ya, padahal inner beauty-nya keluar. Iya. Itu sebenarnya, itu tugasnya kamu, tugas saya adalah yang ini. Kita bagi dua kerjasamanya. Ya jadi mungkin yang dimaksud Roy adalah coba introspeksi Ibu. Mungkin nggak selain di luar ya, di luar soal makhluk halus yang sering mengganggu itu. Jangan-jangan Ibu nggak dapet jodoh karena memang diri Ibu sendiri penyebabnya. Karena mungkin Ibu terlalu fokus sama yang begini-begini. Kenapa? Hah? Baik-baik aja penonton? Tapi saya bener nggak dapet jodoh ya, Kak. Sorry. Nggak dapet jodoh. Gak dapet jodoh? Ya kalau masih Mau seperti ngomongnya sekarang. pedes, apa mau ngomongnya jujur, apa pedes atau yang apa nih? Versi Roy Kiyoshi atau yang versi mana nih? Dede. Terserah. Jujur Jujur. pedes juga, pedes jujur, pedes tapi jujur. Mendingan pedas tapi Jujur, mendingan jujur sih jujur sebetulnya. sih, meskipun pedas daripada bohong. Ya saya jujur ya. Kamu susah dapetin laki-laki untuk tinggal bareng bersama punya tangan kamu deh. Misalnya sakit meninggal langsung kayak gini gitu. Saya tidak melihat itu sama sekali. Jadi tapi kalau sementara doang dapat. Tapi untuk long term sampai tua, sampai bersama itu Tidak ada. Tidak ada catatan sipil menikah, tidak ada berbentuk kertas dan ilegal dan segala macam. Tetapi ada orang yang numpang, ada lewat lagi 3 bulan, kemudian 4 bulan putus, 6 bulan ada, setahun putus, seperti itu. Silih berganti. Namun saya tidak bilang itu jodoh ya. Jodoh itu orang yang nemenin sampai kita meninggal di ICU sampai dipegangin tangannya. Iya, Kayak iya. gini-gini. Benar, That's susah, really sweet senang loh. sama-sama. Aku pernah lihat itu gitu loh di ICU. Kalau Mbak Feti nanya saya, terus terang saya nggak lihat kamu berjodoh. Tapi Karya juga nggak bisa ini kali ya. Nggak bisa nolong ya kalau kayak gitu ya. kembali ke diri Iya, sendiri iya. sih. Ini Doa. Iya, benar. Misalnya mungkin dari sekian banyak putus nyambung, kenapa sih cowok-cowok itu mutusin aku misalnya? Apakah karena terlalu menuntut atau terlalu bawel atau gimana, kan bisa jadi karena itu balik ke kita kan. Karena biasanya pasangan itu kalau kita bisa bikin dia nyaman, dia akan bertahan. Iya. Jadi ada hal-hal yang memang jawabannya ada di diri sendiri, Bu. Seperti ini sebenarnya jawabannya. Kalau ibu bisa bikin orang lain nyaman, maka ibu akan ketemu tuh sama pasangan sehidup Betul. semati. Cuman sayangnya yang Roy lihat itu nggak ada di diri ibu. Belum ada, bukan yang nggak ada. Belum ada, harus ekstra keras. Ekstra keras. Iya. Satu lagi nih yang perlu dikoreksi dari Bu Feti, saya nggak suka cara cemburuannya kamu deh sama laki-laki. Ibu cemburuan ya. Enggak. Benar. Terus ya Cowok nggak nggak suka Jeng, dicemburuin. Wah, Mungkin wah, ibu wah, ngerasanya nggak cemburu, tapi setiap saat nanyain kamu di mana, lagi ngapain, kok nggak laporan? Oh, pengalaman. Enggak, saya nggak gitu soalnya. Tapi ibu bisa menanggap gak maksudnya seperti apa? Sebenarnya kami ingin yang terbaik buat ibu, ya. Tapi kita selesai satu-satu nih masalahnya nih soal jodoh. Memang ada bagian yang harus ibu lakukan sesuatu, ya, bikin orang supaya nyaman saat berdekatan dengan ibu. Tapi kalau ibu selalu dihantui dengan hal-hal seperti ini, ya sedikit ke soal santet, soal mistis, orang jadi mungkin gak nyaman dan ketakutan untuk bisa dekat sama ibu. Iya, Bisa jadi tuh. udah pasti. Takut Tapi- loh orang. Iya memang benar. Kan Iya kan? Tapi kalau menurut Karo yang ini siapa yang bikin gitu? Ah, bikin. Siapa yang Maksudnya bikin? yang bikin nyantet-nyantet gini gitu. Udahlah, lupain aja. Iya Yang sih. penting hidup jangan lihat ke belakang lah, lihat ke depan aja. Iya saya juga yang udah lah kesini cuma minta solusi ini supaya kalau malam jangan diinin aja. deh. jangan ganggu ini Jangan ganggu, anaknya. baca-baca doa, apa Iya, ibadah, doa. kayak gitu-gitu aja. Doa, ibadah. Kita mengakui bahwa mereka ada,
ya kan? Tapi sebaiknya ya saling menghargai supaya ya ibu tidak terganggu dan mereka juga tidak terganggu. Akhirnya lama-lama bisa lepas, bisa hilang ya. Betul. Ya. Mereka ada. Bu Fetty jangan bingung-bingung, kebanyakan bingung nanti. Jangan bingung. Ini fokus ke depannya nih ibu nih hidupnya seperti apa? Yang selama ini Ibu Fetty deketnya rata-rata sama yang lebih di atas beliau itu atau di bawah? Yang di atasnya sih. Yang di bawah juga ada sih. Oke. Baik. Ya ibu, sosok itu menyeramkan. Menyeramkan. Tapi ya udah. Tapi bukan karena dia Ibu tidak punya Bukan. jodoh. Bukan. Jadi jangan disalahin dia. Iya. Bener. Karena kalau dia disalahin dia nggak terima, otomatis Tapi bisa waktu jadi itu, karena waktu disalahin di jadi Rukia, ngikut. dia Bener, ngakunya begitu bisa. sih. Karena disalahin. Karena ya. dia Karena ngerasa disalahin. Waktu dia kan dimasukin ke orang, langsung dia, saya kan udah 3 kali ngamuk-ngamuk dia. Katanya apa yang dia batinnya sama saya udah diginiin di sono, katanya gitu. Kedua versi katanya. Iya. Bisa nggak ini sugesti, Roy? Karena sugesti. Ya karena sugesti sih. Jangan nyalain makhluk ginian lah. Karena gini, orang tuh nggak bisa nerima fakta, jadi nyarinya alibi yang lain tau nggak? Iya. Karena Iya. jadi ada Iya makhluk kan itu. ya. Makanya sekarang banyak sekali kesalahan yang akhirnya terus oh saya ke inian, oh saya jadinya begitu. Kita sampai nggak bisa nerima fakta yang terjadi, Iya. juga pasti gara-gara ini, pasti gara-gara. Padahal sebenarnya kesalahannya diri kita. Benar. Cara ngomong bla bla bla. Aku kalau yang- ngeliat kayak sama Bayi. Lu ngerasa nggak kita bertiga ngobrol tampaknya dia masuk gak ya? Mudah-mudahan, tapi Soalnya banyak dipotong untuk cepet flat of eye. iya dia terlalu meyakini ini nih dan nyalahin semua yang terjadi dalam hidupnya itu karena makhluk-makhluk lain dan kiriman dari orang. Akhirnya dia begitu kita omongin ya pikirannya oh, gara-gara ini nih, gara-gara itu, si ini, si itu. Ya tapi saya kalau masih di situ kena juga karena saya udah pindah. Iya, tapi sekarang kan udah pindah. Iya udah pindah udah enggak, cuman ininya ngikutin terus Iya, sampai sekarang. Baca doa. ya. Iya, jadi gini intinya dia ngikutin karena dirimu menyalahkan dia. Ya benar. Dirimu nyalain gara-gara lu nih gua nggak dapet jodoh. Dia nggak terima lah. Cuma karena dia nggak bisa ngomong aja, bukan gua. Dia nggak bisa ngomong gitu, akhirnya dia ngikutin. Iya, benar. Coba mulai sekarang terima ibaratnya. Oke, aku ikhlas, aku nggak dapet jodoh karena sifatku, karena diriku, bukan karena kamu. Bisa jadi dia juga ikhlas dan dia akan pergi. Dan bukan cuma akui itu, tapi perbaiki. Bu. Iya. Apa yang bisa Ibu perbaiki sekuat tenaga. Itu tadi ya. cemburuannya nggak boleh, posesif tidak boleh. Ya, Ibu Fetty, Iya. kami berharap yang terbaik buat Ibu. Tapi enggak ini apa namanya sih? Apa itu? Kirain makhluk ini enggak diiniin gitu ya. Nggak Nggak disingkirin, diapain. dia mau disingkirin makhluknya. Iya gitu. Oh, Gimana supaya pergi, Roy? iya. Saya tidak seperti orang-orang lain yang sure gitu, enggak. Saya tipikal urusan- orang yang dia akan tersingkir sendiri dengan kekuatan cinta kasih. Tapi saya bukan pup gitu maksudnya atau wah gitu. No. Nanti urusan Roy. Yang jelas dia nggak akan ganggu ibu, tapi ibu juga tidak ganggu dia. Gitu. Itu aja. Ya. Perlahan akan pergi, akan hilang dari hidup-hidup Ibu. Ya, Sukses buat Ibu Fetty ya. terima kasih Ibu Fetty. Sabar-sabar ya Bu. Jangan lupa kuatkan doa dan ibadahnya. Terima kasih Ibu boleh meninggal Makasih sendiri. Kak Roy, Sama-sama. Mas Bayu. Ya, sama-sama Bu Fetty. Jika Anda di tengah kesulitan dan tak mampu menghadapinya, kembalikanlah segala sesuatu ke tempat di mana Anda berasal dan kemana Anda berpulang. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mendalami ilmu hitam. Kami akan sajikan kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mendalami ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sofyan.
Selamat malam, Mas Sofyan. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini, Mas? Saya seorang spiritual, Ahli spiritual. ahli spiritual. Artinya ada pasien, ada klien, Ada, gitu ya? ada. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Ya, saya seorang spiritual yang diminta oleh pasien saya buat mencelakai orang. Mengirimkan santet, teluh, atau Ya, guna-guna? bisa semua, bisa. Bisa tergantung permintaan. Oh, sering Anda lakukan? Iya, sering. Korbannya cukup banyak. Banyak, banyak. Sampai ada yang meninggal? Ada. Lebih dari 5? Ya, lebih dari 5. Meninggal dengan cara seperti apa, Mas? Ya, dengan cara stroke, dengan cara kecelakaan, nah, dengan cara perutnya buncit, saya santet. Itu biasanya saat mengirimkan santet, gimana cara Anda melakukannya? Ya, dengan spiritual, dengan saya di malam-malam saya ritual dengan boneka, terus saya kirim dengan orang yang ikut sama saya. Ada makhluk gaib yang ikut Ada, dengan Anda? ada. Gitu ya? Dia yang membawa. Oke, untuk sekali jasa santet, biasanya berapa tuh bayaran yang Anda minta dari pasien atau klien? Tergantung. Berapa sampai berapa? Ya, antara 5 atau 10 lah. 5 sampai 10 juta? Iya, Itu sampai meninggal? iya. Kalau dia sampai meninggal bisa lebih. Oh, kalau meninggal Bisa lebih. bisa lebih dari 10 juta? Iya, bisa lebih. Oke, baik. Masih Anda lakukan sampai saat ini? Masih, masih. Pertama kali Anda lakukan itu bagaimana ceritanya? Maksudnya Anda belajarkah atau memang keturunan atau memang... Ya, saya belajar. Ada gurunya. Berarti Anda mencari ilmunya, Anda belajar dari orang lain gitu ya? Iya, saya belajar dari orang. Baik. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin malam ini? Ya, tujuan saya adalah buat menantang si Roy. Kenapa? Karena saya tahu si Roy malam ini kekuatannya lagi tidak prima. Lalu Anda memanfaatkan untuk menantang kemampuan Roy. Apa salah dia ya sampai Anda harus menantang dia pada saat kondisi terlemahnya? Ya, saya mau melihat aja seberapa besar kekuatan dia. Jadi nggak ada salahnya dia sebenarnya. Ya, tidak salah. Cuman saya hanya mau melihat seberapa besar kekuatan dia. Setelah Anda tahu, untungnya apa? Ada kepuasan tersendiri saya. Kalau saya bisa mengalahkan orang itu, ada kepuasan tersendiri. Hanya mencari kepuasan jadinya ya? Iya, hanya mencari kepuasan. Oke. Kalau Anda ternyata tahu bahwa kekuatan Anda, kemampuan Anda di bawah kemampuan Roy, Saya akan mengakui bahwa Roy hebat lebih dari saya. Gitu aja. Mengakui aja gitu. Karena yang saya tahu kekuatan yang saya miliki ya cukup tinggi. jadi Anda mau menyakiti Roy itu dengan mengalahkannya atau penonton atau salah satu dari kami berdua? Bisa siapa saja. Bisa siapa saja. Oke. Kalau sampai ada yang terluka di sini, saya mohon maaf ya Mas Sofyan, saya tidak mengizinkan Anda untuk meneruskan obrolan kita malam ini. Saya rasa tidak sampai ada yang terluka. Iya, Itu bisa Anda pastikan ya? saya pastikan. Baik. Dan kalau sampai ada yang terluka di sini, ya baik terlihat nyata ataupun kasat mata, Anda akan kami tuntut. Ya, boleh. Saya jamin tidak akan ada yang terluka. Baik.
Kalau begitu langsung saja kami ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sofyan, tinggal di rumah bernomor 55. Terlahir pada tanggal 18 Maret 1981. Sosok yang sangat sensitif, perasaannya mudah tersinggung. Dia seringkali ingin terlihat gagah dan melakukan tindakan-tindakan di luar nalar logika manusia. Saya melihat banyak sosok goib yang terperangkap di dalam diri Sofyan. Entah kenapa ya, perasaan saya nggak enak tentang Sofyan. Apakah ada pertentangankah ataukah uji nyali? Saya akan membantu memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Halo Kak Iin. Halo Bayu. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Entah ya, saya kan ngomongnya jujur apa adanya. Attitude kamu kok kayak gini ya, Bang Sofyan? Bang Sofyan lahir tanggal 18 bulan 3 1981 dengan nomor rumah 55. Saya merasa, saya nggak bilang insecure, tapi saya merasa ya udahlah, lu mau apa dari gue gitu? What do you want from me gitu? Karena emang dari awal Sofyan ini dia adalah seorang ahli spiritual, lalu kemudian dia biasa melakukan santet teluh guna-guna yang diminta oleh kliennya atau pasiennya, dan datang ke menembus mata batin malam hari ini untuk uji kemampuan kamu. Again, dan terlebih dia tahu kamu tidak dalam kondisi terbaik. Oh iya, aku lagi habis keluar rumah sakit lagi. Keluar dari rumah sakit, energinya tidak maksimal, makanya dia justru ingin orang mah ya kalau habis dari keluar rumah sakit jangan ditantang, kirimin bunga, kasih makanan. Itu dia. Justru malah ditantang, ini aneh banget. Tapi dia udah kasih jaminan tidak akan ada yang terluka di sini. Oke. Iya. Bebaskan apa Bang Sofyan mau ngelakuin apa aja deh, saya pasrah aja, dan saya percaya kekuatan saya juga terhadap yang di atas gitu. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Apa yang mau Anda lakukan, Mas Sofyan? Bang Sofyan. Ya, saya akan mencoba kekuatan saya buat mengetes kekuatan yang dimiliki sama si Roy. Saya mau tanya deh, kekuatan yang Anda miliki itu dari makhluk-makhluk yang ada di belakang Anda? Iya, pasti. Ada lebih dari satu? Iya. Apa aja tuh makhluk? Ya, ada ular, ada harimau, ada singa, banyak. Macam-macam ya? Iya. Itu Anda dapat dari guru saya Anda itu? bersemedi di dalam goa itu. Oh, Anda pernah bersemedi di dalam goa? Pernah. Semedi di dalam gua ya. Iya. Gua mana kalau saya boleh tahu? Ada di Salah satu gua di Jawa ya. Iya, di Jawa. Baiklah. Gua kelelawar kah? Bukan. Bukan goa kelelawar. Oke. Anda pernah lakukan ini sebelumnya? Maksudnya Anda mengirimkan santet, tapi orang yang Anda kirim itu dia juga punya pagar atau dia punya kemampuan, akhirnya perang. Kemampuan mistis. Pernah lakukan itu sebelumnya? Pernah gagal. Gagal maksudnya? Ya, dia memiliki pagar seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi atau tidak dia kena dijaga. gitu santetnya? Iya. Tapi Balik saya ke Anda nggak? Tidak. Cuman hanya tidak sampai aja. Iya. Tidak sampai. Tapi saya cari di titik lemahnya. Cari titik lemahnya artinya apa? Iya, Pas dalam ketika kondisi lagi dia tidak prima, Oh, atau pantes. di malam-malam kami sebagai ahli spiritual itu kekuatan kami bertambah gitu kan, lebih kuat daripada orang-orang yang biasa. Seperti
seperti di malam satu suro, atau malam-malam kliwon gitu kan. Oke. Tujuannya untuk ini lo gue gitu ya. Masih tahu Kalau membuktikan diri. kesininya, iya kalau kesininya untuk itu. Hanya ingin mendapatkan kepuasan katanya. Kepuasan batin ya. Ya udah nggak apa-apa Bang Sofyan, jadi diri sendiri apa adanya ya. Saya nurutin apa aja Bang Sofyan yang ingin diinginkan. Tapi entah kenapa begitu saya lihat Bang Sofyan, saya ngelihat ular. Ya tadi dia bilang kan ada Iya, ini makhluk yang ngikutin dia. Ular kan tadi dia bilang. Iya, Ini yang di gambar Roy, yang di belakang dia. betul sekali. Saya juga ada kan Siti Jasmia, Iya. teman saya. Cuma saya tidak mau banyak memanggil karena ya itu. Oke. Kita kalau bisa ngobrol baik-baik, kemudian tidak perang-perang ilmu kan jauh lebih indah. Betul. Ini mudah-mudahan sih dia masih bisa diajak ngobrol. Iya, mudah-mudahan ya. Iya. Saya nggak jamin. Mas Sofyan, ada bawa jimat apakah hari ini? Saya kok mencium bau amis ya? Ya, saya bawa sahabat saya ada di belakang. Sahabat Apa apa do ini? you mean sahabat? Yang ikut sama saya. Tunggu bentar, saya harus selesaikan gambarnya dulu ya, baru kamu boleh ambil. Syaratnya ini, saya mau menjaga-jaga ini. Bisa jadi ini Siti Jasmia, bisa jadi ini ular yang lain. Jadi ini sebenarnya ada ular ya yang di Jadi belakang aku dia. mau ngakuin lukisan ini, aku sakralin Oke. tandanya supaya tidak mengganggu orang lain. Oke. Biasanya kalau kamu gambar dan makhluk itu merasa jadi diekspos bentukku dan wujudnya jadi marah. Betul sekali. Nggak apa-apa tapi aman. Moga-moga sih nggak marah dan nggak marah dan Nggak bikin kekacauan. nggak bikin kekacauan ya. Mudah-mudahan. Saya juga tidak bisa menjamin 100%, tapi kita coba lihat aja ya. Untuk menambah kekuatan Anda, biasanya apa ritual yang sering dilakukan, Mas Sofyan? Ya, dengan bakar kemenyan, menyiapkan kembang, ya dengan bersemedi. Itu dilakukan di goa itu? Bisa di gua, bisa ada di rumah saya itu ada satu ruangan yang khusus buat saya ritual. Saya Oke. siapkan. Kalau mengirimkan santet atau guna-guna, itu Anda perintahkan makhluk-makhluk itu yang melakukannya? Orang yang ikut sama saya siluman-siluman itu. Kalau boleh tanya kenapa sih Mas? Kan banyak pekerjaan yang lain gitu. Tapi kenapa memilih pekerjaan ini? Ya, karena permintaan dari klien saya dan saya bisa mendapatkan uang dari situ dan ada juga kepuasan dari saya. Iya, kalau permintaan mah kan kalau nggak bisa nggak ada yang minta berarti kan? Iya. Maksudnya awalnya itu mau sama kayak orang, oh saya mau sekolah kedokteran karena pengen jadi dokter gitu kan? Masnya nih. Ya awalnya saya memang sakit awal hati sama pengen- teman saya. Terus saya coba dan berhasil. Di situ saya tahu saya punya kekuatan lebih. Dan kalau orang bisa minta bantuan sama saya ya, orang itu disakitin ya saya bantu. Anda bisa dapat keuntungan dari situ. Iya, bisa. Temen dibilang Anda begitu. itu seperti apa kondisinya? Anda apain? Ya, awalnya saya buat dia stroke, Uh-huh. saya buat perutnya buncit, saya buat dia menderita, lalu ya meninggal. Prosesnya cukup lama dari pertama kali. Ya, saya sampai- siksa dia, lama. Saya buat seperti itu. Seko ya. Iya. Iya. Karena waktu itu saya sakit hati sekali saya sama teman saya. Saya coba dan berhasil. Tapi Masnya sadar ya pada saat melakukan semuanya. Sebenarnya sadar, cuman karena teramat sakit yang sangat-sangat sakit, jadi terpaksa saya lakukan.
Kalau sekarang ini maksudnya pada saat diminta klien untuk melakukan itu, masnya sadar kan dengan apa yang mas lakukan? Ya sadar, saya sadar. Berarti masnya tahu akan ada konsekuensi yang harus dibayarkan ya? Iya, saya tahu. Itu korban-korbannya Anda kenal nggak? Secara pribadi mendalam saya tidak kenal. Cuma Berarti- mereka hanya menyertakan foto, Aha. itu aja, foto dan bin aja. Berarti Anda membunuh orang yang nggak Anda kenal, bahkan Anda nggak tahu dia berdosa atau enggak, bersalah atau enggak gitu. Ya, awalnya saya pasti memastikan buat klien saya itu apakah benar-benar ingin menyantet, dan menyantetnya dalam bentuk apa, saya tanyakan. Kalau dia hanya ingin menyantet, ya sudah saya santet. Kalau dia mau bikin mati ya terpaksa saya lakukan, karena itu tergantung permintaan. Gak takut ada yang ngirim balik, Mas? Enggak, Nggak pernah ada yang enggak pernah berusaha ada. untuk melawan Sampai itu? saat ini belum pernah ada. Baik. Kalau misal orang udah sampai tahap seperti itu, mereka udah nggak kepikiran mau kirim balik apa enggak, Bay. Enggak, ya nggak dipikirin ya resiko konsekuensinya segala memang macam. Ya. seperti itu. Saya Oke. menggambarkan sisik-sisik ular di sini. Ini urutannya panjang kayaknya ya, Roy. Iya, Oke. gambarnya bagus gak? Ya kalau beneran sih menyeramkan ya. Dia bawa jimat katanya, bawa benda lagi, Roy. Iya, kamu bawa benda apa ya? Saya boleh lihat kah? Ada di belakang. Oh, I love the snake. Diambil, boleh silakan. You know, bye. Buat You have to be careful. Sahabat saya, Dahlia namanya. Bau. ini sahabat Anda? Iya, sahabat saya. Sahabat yang mengikuti saya selama ini. Itu ular biasa atau ada makhluk halus lain yang Anda isi? Ini sebenarnya ular biasa, cuman orang yang makhluk yang ikut sama saya itu dia tinggal di ular ini. Siluman ular saya itu. Itu Anda kok Anda biasa menggunakan makhluk dalam situ untuk melakukan apa yang Anda mau tuh, santet, terlalu guna-guna itu. Iya, Dan Anda apain tuh ular, kasih makan ritual apa segala macam? iya. Ada apa gimana cara ritual? Anda mandiin kembang segala? Pasti itu. Kadang dia kalau datang ke saya itu berubah bentuk jadi keris. Dari keris. Keris itu yang saya mandikan. Keris yang dimandi, jadi ada keris juga. Iya, itu yang menambah kekuatan. Yen, kalian nggak takut dengan snake? Nggak takut ya, Roy? Itu Kalau dia kan mau memperlihatkan Ya, kesaktiannya kan? gitu kan? Kenapa nggak ularnya sekarang disuruh rubah jadi keris? Iya, that's a good point. Silakan kalau mau berkenalan. oh nggak, makasih mas. Itu naik ke kepala Anda. Dia udah makan belum tuh? Kalau belum makan bisa habis kita nih. Roy, apa yang mau dilakuin sih sebenarnya bawa ular seperti ini? Kamu kan datang ingin menunjukkan apa tuh tadi? Kemampuan. Kemampuan. Kalau lebih hebat dari Oh Roy. iya, saya monggo gitu. Saya orangnya mah nggak terlalu neko-neko. Udah mau show off ya monggo, mau hina ya monggo, terserah. Nah ini Yang mau ditunjukin apa? sekarang apalagi itu Lihat kekuatan saya, Roy. itu berapa kilo itu? Itu kalau dililit bisa patah loh tangan orang. Kan
yang punya, harusnya sih tidak melilit yang punya. Roy, Yen. Mau apa kamu dari saya, ha? Karena saya tidak senang dengan kamu, Roy. Yes. Apa yang kamu pengen lakuin? Saya ingin menyantet kamu. What's wrong with you? Itu senang sama kamu. Crazy. Saya berhasil menyakiti kamu, saya akan puas. Apa lagi yang pengen kamu habisin dari saya, Rakyoshi? Habisin. Tunjukin. Mau apa sekarang? Awalnya saya simpati. Siti Jasmia, saya panggil kamu sekarang. Saya minta tepung. Aku hendak dia. Tepung kuning. Silakan panggil. Tepung kuning. Wah, apa sih ini orang nggak jelas banget. Apa maunya, ha? Maunya apa? Saya ingin menyakitimu. Ingin menantang kamu. Saya ingin tahu sebesar apa kekuatan kamu. Dia masuk ke penonton ya, Roy. Siti Jasmia, serang dia. Siti Jasmia, serang dia. Siti Jasmia, serang dia. Si gue. It's very... Roy, ini kenapa, Roy? Oh my goodness. Oh Lord. Roy. No. Itu. Siti Jasmia, serang dia. Kencang banget nih lilitannya. Penonton. Masuk, hati-hati sebelah kan. Oh my god.
Serang saya. Siti Jasmia, serang dia. Oh my god. Ini teman kamu bukan? Ya, teman saya tuh. Mau apa kamu? Saya nggak takut sama ular karena penjaga saya Siti Jasmia juga ular. Roy, Siti Jasmia serang dia semuanya. ini Ayo. ini penonton bisa disadarin dulu, Roy. Ini kenapa Did dia? you smell something? Smell. Ini ularnya aja bingung. Sebenarnya capek kayaknya, Roy. Ularnya capek. Ini orang pada ngapain coba ya gitu. Ini 3 penonton kita gimana, Roy? Bisa Serang! Serang, Roy! Ayo! Serang dia! Serang! Ayo! Serang, Roy! So jagoan ya. Mau apa coba? udah Udah tuh udah keluar. lepas. Apa Sadar. lagi? Apa lagi? Udah. Bangun, bangun. Ini bisa kita bangunin, Roy. Bangunin semuanya di take out. Bangun. Tolong dong, tolong. Bangun, bangun. Bangun. Semuanya. Bawa keluar aja. Bawa keluar. A bit agresif ya. Ini satu lagi. Baru ganti kulit kayaknya. Is it? Satu lagi, tolong. Awas loh, Roy. Berat banget ya soalnya. Oh my Ini god, jangan, it's so dia berat heavy. banget. I cannot use this snake. Aduh, Saya sita ya ularnya ya. Saya Kan udah kalah. Hah? Kan udah kalah kan berarti. Iya. Kamu kan udah janjinya apa? Saya akan nyita ular ini. Oh, ini agresif sekali ya ularnya. iya dia gerak terus loh. Dia nyari. Tahu nggak, ketakutan tuh cuma sebenarnya ada di sini lagi. Whatsoever bidangnya, apapun bentuknya, this is the only mine. Itu. Gimana jadinya? Awan. Tadi kamu coba nyerang Roy, nggak berhasil. Nggak berhasil. Kamu pikir kalau saya takut dengan ular ya? Kamu salah besar. Roy, careful. MG so heavy ya. Hati-hati, Roy. So what? Hah? Kalau tidak berhasil di sini, saya akan serang kamu dari rumah, Roy. Lah, kok jadi Kamu main kalah kan? belakang? Kamu tahu kan? Kamu takut kan?
Kamu pikir saya takut dengan ular kan? I'm the winner now. Anda nggak berhasil mengalahkan Roy. Roy Jangan nggak nggak takut terima. sama ular-ular seperti ini. Karena- Saya, iya. Den, saya nggak tahu. Tapi Roy, Karena Roy punya penghuni makhluk ular juga. kotor kan? Itu chat. Nah, chatnya dia. Chatnya doang. You totally wrong. Salah orang kamu. Dengan bawa ular gini, seolah-olah mau nebar teror bikin orang takut. Gede banget lagi ularnya ini. Kasihan ularnya. Mau apa lagi? Ceritain Gila, semua iya. Sofian. Ayo. Tidak cukup sampai di sini, Roy. Udah cukup. Tidak. Oke, di sini saya kalah. Terus, Nanti dari rumah loh kok jadi dibawa ke rumah? saya akan coba lagi. Loh, tadi kan katanya cuma Cuma di di sini. sini doang Hah? perjanjiannya. kan. Perjanjiannya kan nggak ada yang celaka. Kalau tadi tidak siap kalah, lebih baik tidak. Udah selesai dong. Masa mau dipanjang-panjangin? Harus siap menang, harus siap kalah. Bisa kita terusin ngobrol? Udah, Roy. Kasihan ularnya jatuh. Dia mau jalan-jalan, Beri. Ini ularnya bisa di take out dulu nggak? Gak usah take out, dikalungin di kamu aja langsung. Nah, kalungin aja. Kalungin. Ya. berkenalan? Enggak. Ada yang mau berkenalan? Enggak. Enggak semua orang Nggak suka gitu sama juga ular. Kali. Ya, Mas gak Sofian. gitu juga Nggak kali gitu ya. juga kali. Enggak semua orang suka sama ular. Kamu? Tatapan mata kamu. Kamu tidak suka ya dengan saya? Biarkan kamu jahat ya, pikiran kamu ya? Jangan ganggu penonton. Tadi Anda ya udah janji nggak ada yang disakitin di sini. Pikiran jahat sama saya. Pikiran jahat apa? Cuma ada di pikiran Anda doang. That's only from his mind. Tuh. Anda keluarin dulu deh. Tuh, keluarin dulu ularnya. Keluarin dulu ularnya. Bocor. Kasihan stres tuh ular. Oh thank God tadi aku nggak Iya. pegang lama. Pas di sini. Pupuknya. Warnanya gitu ya? Kuning gitu warnanya. Dia pipis, dia Itu baru sekali ngeliat. pipis sama ini stres ularnya. Hah? Itu kuning-kuning kayak telur gitu. Ih, saya sih. Aku nggak takut ular, tapi aku takut orang. Ih, kok psikopat kita. Lebih takut sama manusia ya dibanding Ya sama yang iya gituan. aku. Baik, kamu ingat gak Bay? Ada seorang satu partisipan, dia tuh coret-coret kamar mandinya dengan kata yang aneh-aneh gitu, kayak pentagram. Tulis, apa, pakai lipstick. Kayak lipstick terus nanti dihapus, terus pakai lipstick lagi dia tulis kayak dia semacam sejenis kayak orang-orang kayak gitu. Kayak nulis di Punya kepribadian ganda gitu atau gimana? Kepribadian yang salah sih. kepribadian yang salah gitu. Jadi kayak tiba-tiba di kamar mandi terus gini. Help. Gitu. Padahal sebenarnya dia yang bikin sendiri gitu. Terus udah gitu kayak kill. Lebih karena butuh perhatian. Bisa Cari Iya. perhatian aja berarti kan. Gitu jadi sometimes kayak Dia nggak bisa balik lagi. Orangnya Sofiannya juga nggak balik lagi. kenapa? Kok gitu? Loh tapi nanti di rumah dia nggak akan ngelakuin apa.
belum selesai loh. Oke lah, saya ngerti. Jadi intinya saya bahas tentang karakternya Bang Sofyan ini meledak-ledak dan mengerikan. Gak semua orang juga kali suka sama ular, bener. iya kan? Iya. Ya mungkin saya suka atau saya berani. Belum tentu orang lain penonton berani. Masa orang disuruh paksa suka? Itu dia. Ya kan aneh. Dan dia bangun pikirannya sendiri, kamu gak suka sama saya, kamu gak suka sama saya. Itu sejenis ini deh. Iya. Aku pernah ketemu partisipan yang pokoknya di meja di kaca kamar mandi terus gitu. Terus dihapus lagi. Pakai lipstick. Buat apa ya? Ya I don't know. Emang aneh banget. Oh tadi mungkin dia malu kali. Kayaknya sih dia malu nih. Karena dia yakin hari ini dia bakal menang. Tapi dia nggak berhasil. Tapi ternyata kalah. Dia- Itu yang bikin dia malu, yang akhirnya dia jadi menyerang orang lain. Lo gue demen sama gue ya gitu. Jadi kayak gitu karena dia kalah. Oh, dilampiasinnya ke Sampai penonton. Kenapa lu gak suka? Jadi gitu kan. Iya benar. Karena dia malu. Malu Dan sih. sekarang dia keluar, Nah. nggak balik lagi karena bener-bener malu. Iya kelihatan. Tapi Dia udah kalah tapi ini Gak terima. nggak terima. Karena dia ngerasa tadi kan dia bilang Roy dalam kondisi yang lemah. Nanti gue Memang. pasti menang gitu. Tapi ternyata kebalikannya. sayang banget ya, orang punya kemampuan tapi digunainnya justru untuk kejahatan Salah, gitu. makanya Padahal kan tanya niat awalnya apa. itu dia. Kalau misalnya dia niatnya cari uang kerja kan harusnya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, tidak harus seperti Betul. itu. Dan satu lagi yang saya perlu saya tambahkan, Bang Sofyan ini nggak mikir apa ya? Ini kan ular. Alangkah indahnya dilepas di tengah hutan yang Benar. rimba gitu. Jadi kayak function Dia kayak melepas. lepas gitu. Daripada dikurung terus, saya yakin dia punya kandang yang ukurannya kecil untuk itu. Yang cuma bisa Kenapa- muter-muter di situ Cuma doang. muter-muter di situ. Kenapa ular itu kan binatang juga ya, ciptaan yang di atas, bebaskanlah ke rumput-rumput yang nggak ada orang gitu. Mungkin dia dengan menggunakan ulernya ditaruh di lilit-lilit gitu buat pasien atau It's like a klien. show off, Iya, untuk show off ke klien dan pasiennya yang wah ini punya kemampuan, punya kekuatan luar biasa, akhirnya percaya dan rela ngasih uang. Padahal pawang ular bayar. banyak banget loh. Bisa jadi. Iya benar. It's like a show off. Iya, mau. Oke lah. Jika Anda tergila-gila akan kekuatan, ingatlah bahwa jasad terperangkap dalam hukum ruang dan waktu. Kalau ngelihat dari kelakuannya Sofyan ini, kayaknya harus ada penelusuran ke tempatnya dia deh. Karena saya nggak mau nanti Ada apa-apa ya? ada apa-apa lagi. Masih dendam atau gimana? Bang Sofyan ya? Iya, dia bilang nanti melakukan apa-apa, menyerang gak puas. Di sini kamu bisa menang, nanti di rumah saya. Anggaplah kita anggap dia sakit, ya kan? Karena dia kurang perhatian dan segala macam. Bisa jadi kan tidak dalam bentuk magic. Bisa jadi dia punya niatan jelek di luar. Itu dia. Menurut kamu, kamu perlu penelusuran gak ke tempatnya? Boleh juga saya melakukan penelusuran ke rumahnya. Baik. Pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Sofyan. Halo pemirsa, kali ini ada yang berbeda di episode hari ini. Episode hari ini saya ditemani oleh Naomi. Nah, for your info, Naomi itu nggak pernah takut dan hal-hal yang berhubungan dengan supernatural, betul? Nah, kali ini kita akan membedah lokasi salah satu partisipan kita bernama Sofyan, dan kita tidak membuat janji apapun, kita langsung sergap dan kita lihat keseruannya seperti apa. Permisi. Tampaknya nggak ada orang ya namanya. Gak ada yang jawab, gak ada suara sama sekali. Nggak ada Tahu orang still di out. sini. Berarti kita coba melakukan penelusuran ke situ ya. Kita berjalan pelan-pelan. Ada pintu tuh. Oh, di sini ada pintu. Hati-hati namanya. Oke. Ini apa sih? Gudang ya? Saya ngerasain perasaan nggak enak di sini, Naomi. Branding. Energi level saya turun sekali.
Di sini ada pusat genderuwo, kuntilanak dan macam-macam di sini. Saya merasakan bau yang sangat panas, bau amis. Oh my god. Kok kulit ular kan ya? Saya mau coba buka mata batin Naomi ya. Berbalik sini deh. Oh, siapa lihat? Jelasin, sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa kamu biar bisa lebih peka dan melihat hal-hal yang supernatural. Apa yang kamu rasain Naomi di sini? Gak enak ya, rasanya dingin. Aku kepo, aku pengen pegang, boleh? Boleh. Jijik banget sih sebenarnya. Mau banget sumpah. Bau banget, aku gak kuat. Enggak. I feel like... Di sini saya merasakan sangat kuat sekali. Aku pengen marah bawaannya kan. Bawaannya pengen marah ya. Di sini memang energi negatif karena negatifnya itu jadi kita bikin pengen marah dan energi level saya turun sekali. I don't feel good. Saya ngelihat di sini daerah angker tapi masih ada zona merah, zona orange dan zona hijau. Di sini saya masih ngerasain zona orange yang menuju merah. Kita akan ikutin yuk Naomi ke belakang. Saya ada suara yang datang Roy. Dia sini. Ada yang manggil kakak ya? Iya. Saya mendapat bisikan dari Siti Jasmia untuk melakukan sesuatu hal yang gaib di sini. Dan saya mencium aroma orang yang memasang lilin kemudian ditinggalkan. Saya penasaran sekali ada penampakan yang saya lihat di kepala saya. Biasanya sih ini dilakukan oleh salah satu orang yang menuntut ilmu hitam. Saya ingin coba telusuri ya. Itu apa tuh kak? Pemirsa, kalau kita ngelihat ini ya, ini saya langsung menunjuk pada ritual pesugihan. Naomi, kamu buka boxnya dulu deh. Just be careful. Isinya apa? Buka semuanya. Ular beneran! Kok gede banget kak? Kak Roy, jangan ah! Kak Roy! Ah, kan? Kak! Ngapain kamu di sini? Hah? Jujur ya, gue masih dendam sama lo, Roy. Lo cara lo gini, ngajak ribut, Roy. Ya? Lu kurang puas kemarin, ah? Naomi hancurin lo. Tuh. Iya. Aduh ular, kak, aku takut ular. Apa nih? Hei, Hancurin ya. Naomi. Hancurin Naomi. mbak. Kurang ajar lu ya? Hah? Ular. Boleh lu hancurin ya, tapi jangan lu sakitin sahabat gua. Kalian berdua ya, Oh, cari gara-gara kalian ya. Jadi itu sahabat kamu? Iya, kenapa ya? Kak. Gua udah lama bersahabat sama dia. Sakit. Kalian datang ke sini, hah? Mengganggu tempat ritual gua yang gua anggap sakral. Kalian hancurkan. Hah? Apa maksud kalian ini? Oh, yang sakit. Lu kurang puas, Roy? Oke.
Naomi, kamu ambilin lonceng deh. Lonceng? Lonceng. Bentar, aku ambil dulu. Ularnya. Iya. Iya. Ini salah satu akibat orang melakukan pesugihan nih. Makanya pemirsa di rumah nggak usah sekali-kali melakukan pesugihan yang nggak kuat kayak gini. Ya alhasil gila. Sebenarnya kenapa kok sampai dia sampai kayak gitu? Dia melakukan pesugihan ular dan segala macam. Jadi ini bentrok manusia sama siluman. Sepertinya Naomi bakal jadi korban berikutnya, tapi saya akan jaga untuk tidak. Oke. Ini diapain ya? Kita minta air. Aku ambilin air dulu ya. Pemirsa, saya melihat di sini Sofyan tidak kuat dalam menangani pesugihan ular dan memelihara ular. Saya ngerasa beliau tidak sanggup dan tidak bisa sama sekali memelihara, mengagungkan pesugihannya. Aku yang Oke. Bang Sofyan, mau minum nggak? Yuk, basahin dulu mukanya. aku takut. Minum dulu deh, minum dulu. Mas Roy, saya sengaja menantang Mas Roy kemarin, Mas. Biar Mas Roy datang ke sini dan menetralisir tempat ini, Mas. Udah nggak apa-apa, santai aja. Iya, Mas. Santai aja bro. Iya, Mas. Nafas, Mas, nafas. Saya akui saya kalah. Saya salah, Mas. Ya. Saya akan sita ularnya ya. Iya, Mas. Silakan, Mas. Saya rela, Mas. Silakan, Mas. Iya, iya. Silakan, Mas. Kita saja, Mas. Sita ya. Iya. Nanti minta tim kru untuk bantuin Sita di situ. Hati-hati loh. Ya. Hidup baru dan taat beribadah ya. Iya, Mas. Terima kasih. Iya. Pemirsa, partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Fetty dan juga Sofyan. Fetty diikuti makhluk yang menyeramkan dan dia beberapa kali terkena santet dan saat ini justru susah mendapatkan jodoh. Sementara Sofyan datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin untuk unjuk kemampuan, ingin menyakiti dan mengalahkan Roy Kiyoshi tapi tidak berhasil. Terutama Sofyan tadi yang mau pamer kebolehan tapi ternyata dia malah malu sendiri. Gimana tanggapan kamu Roy? Sofyan dan Fetty. Ya, Sofyan agak mengerikan. Saya tidak takut ularnya, saya tidak takut setannya, tapi saya takut dengan karakter dan kepribadian split ganda. Jadi ya kayak gitu, coret-coret kaca kamar mandi, terus dia gitu berhalusinasi bahwa Roy ada ini, delusi, satu pemahaman di mana dia percaya akan satu hal tapi sebenarnya nggak ada, nggak real. It's just only the mind. Kamu tahu kan tadi kenapa? Dia ke penonton tiba-tiba langsung randomly kayak gitu. Bener. Kamu nggak suka sama saya, kamu nggak suka sama saya. Iya, ininya ada something yang problem. Iya betul. Apalagi dia ngelihat kamu nggak dalam kondisi yang prima, memang nggak lagi. dalam kondisi fit. Justru dia bilang sekarang saatnya yang saya bisa mengalahkan kamu. Berarti pencut ya. Nggak selesai di sini dia mau lanjutin di rumah. Tanggapan kamu ya?
Itu tadi makanya takutnya orang kayak gitu tuh biasanya lebih nekat karena dia ngerasa gue punya kemampuan lebih. Kayak misalnya orang, oh gue ditusuk gak berdarah, misalnya kayak gitu kan lebih berbahaya gitu kan karena di luar akal sehat. Nah makanya harus satu dicek lagi orang itu karena takutnya lebih ditakutkan tuh kalau misalnya tiba-tiba dia di depan ngapain mobil atau nyegat di jalan, itu yang lebih ditakutkan sebenarnya dibanding dia melakukan hal-hal yang di luar fisik gitu loh. Iya, Itu yang lebih ditakutkan sih. setuju sih. Mudah-mudahan sih Fetty dan Sofyan dua-duanya bisa terbuka mata hatinya supaya berubah menjadi jauh lebih baik, dan kita semua yang ada di sini dilindungi dari orang-orang seperti Fetty dan Sofyan ya. Ya Lydia, terima kasih sudah berkenan hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir. Dan jangan kapok untuk mampir ke sini. Ya, Roy Seru Kiyoshi, kok melihat. terima mereka. kasih. Mudah-mudahan kamu sehat-sehat dan baik-baik aja. Amin. Terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Siap.